Baik Kak, langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Bagaimana kakak-kakak kabarnya hari ini? Perasaannya bagaimana Kak? Baik, senang. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah baik. Senang, tetap semangat Kak. Oke Kak, sebelum kita memulai kegiatan di hari ini di kegiatan modul 1.6 ini Kak, tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, sebelumnya saya minta dari kakak-kakak untuk berkenan memimpin doa di awal kegiatan hari ini Kak. Monggo silakan kakak-kakak yang mau membantu memimpin doanya Kak. Ayo Kak, monggo silakan. Monggo Kak Ferry. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa minta kemudahan kegiatan masing-masing supaya dalam pembelajaran diberi kelancaran. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Waktu saya kembalikan kepada Kak Agung. Ya Kak, terima kasih Kak Ferry sudah bantu doa, memimpin doa. Oke Kak, langsung saja mohon izin share screen PPT-nya Kak. Apakah sudah muncul Kak? Oke, terima kasih Kak. Nanti tolong diingatkan Kak nggih, seandainya nanti suara saya tidak terdengar jelas atau PPT-nya nanti tidak berubah slide-nya, nanti tolong langsung diingatkan saja Kak nggih. Oke Kak, terima kasih. Siap. Langsung saja Kak. Nggih. Di pertemuan hari ini di 1.6 ini nanti kita akan mempelajari pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Seperti biasa Kak, sebelum kita mulai ada kesepakatan kita bersama, yaitu pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, dan memaksimalkan chat, klik raise hand sebelum bertanya atau kakak-kakak mau berat. Kemudian terakhir, ini kebutuhan teknis semoga tidak terjadi pada kegiatan hari ini. Tujuan capaian umum Kak, nanti guru mampu memahami pembelajaran PJOK standar kurikulum Kak. Capaian khusus di modul ini, nanti guru diharapkan mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Di sesi kita kali ini adalah peserta nanti perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design yang kemarin kita sedikit kita bahas, dan kakak-kakak yang kemarin mungkin sudah membaca dan sudah berada di LMS-nya masing-masing.
tentang backward design itu apa. Untuk agenda kita di kali ini itu ada dua, Kak. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, nanti kakak menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi nanti kakak itu disuruh menganalisis belajarnya di dalam kelompok masing-masing. Kakak RPP kakak itu sudah uh, dengan model backward design atau belum gitu kan. Nah, ini Kak di pembelajaran kita di modul 1.6 ini ada 4 JP, yang 1 JP awal asinkronus, kakak-kakak bersebentar di LMS, yang 2 JP itu kita tatap maya, dan 1 akhir itu juga asinkronus, nanti kakak-kakak itu juga belajar di LMS kakak masing-masing. Kita kegiatan kita ini kita fokus di Maya 2 JP. Di sini nanti fasilitator memandu untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang ataupun yang baru disusun. Diawali dengan peserta menjawab pertanyaan dulu dan refleksi. Jadi ada 3 pertanyaan. Untuk nanti kakak-kakak itu di dalam kelompok nanti berdiskusi tentang modul ajar atau RPP yang kakak-kakak di LMS. Nanti di dalam kelompok itu nanti untuk berdiskusi. Lanjut Kak, ini ada 3 pertanyaan. Saat saya akan menghadap, banyak sekali yang perlu ditimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan perencanaan pembelajaran. Nah, kira-kira 3 komponen ini silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Kira-kira dari yang kolom pertama yang atas, terus yang kedua dan ketiga itu apa Kak? 3 komponen utama Kak dalam kita merencanakan pembelajaran sesuai dengan backward design juga. Silahkan Kak, tuliskan di kolom chatnya Kak, untuk 3 komponen utama ini Kak. Maka suara saya terdengar jelas Kak? Terima kasih Kak. Pokoknya nanti kalau suara saya putus-putus atau bagaimana tolong diingatkan Kak. Dan putus-putus ya Kak.
komponen utama backward design ya Kak ya. Pak Andi melihat CP menyiapkan pembelajaran, menyiapkan penilaian. Kak Sumarti katanya dipertimbangkan dalam pembelajaran dan hasil yang diharapkan, bukti pembelajaran dan pengalaman belajar siswa. Kak Ferry, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan metode. Oke Kak, kita lanjutkan Kak. Nah, ini Kak, dari 3 komponen utama dalam backward design Kak, untuk menyusun atau merencanakan pembelajaran. Jadi yang pertama itu tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen pembelajaran. Dan yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Nah, jadi gini Kak, di model backward design ini itu kita menyusunnya dari belakang atau mundur Kak. Kalau biasanya kita merencanakan pembelajaran itu kan pertama yang kita lihat itu kan kita susun kan aktivitas pembelajarannya dulu, baru asesmen pembelajaran, setelah itu ke hasil akhir atau tujuan pembelajaran. Nah, di metode atau model backward design ini kita berjalan dari belakang ke depan, dari kita menyusun tujuan pembelajarannya dulu Kak. Apa yang mau tuju untuk keberhasilan ketercapaian pembelajaran siswa. Terus setelah itu kita baru menyusun asesmen pembelajaran yang tepat. Nah, untuk asesmen pembelajaran itu kan ada berbagai macam-macam Kak. Ada dari nanti sumatif, formatif, dan anunya itu ada penilaian langsung, ada lewat portofolio atau pilihan ganda. Dan yang terakhir ini Kak, baru kita menyusun aktivitas pembelajarannya. Jadi di dalam metode model backward design ini, kita menyusunnya untuk merencanakan pembelajaran itu dari tujuan dulu Kak. Tujuan dulu, baru ke asesmen pembelajaran, baru ke aktivitas pembelajarannya. Nah, backward design itu dimulai dari hitung yang akan dicapai, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai aktivitas pembelajaran kita. Di desain ini dimulai dari akan dicapai, mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulainya. Kira-kira sudah ada gambarannya belum ini tentang backward design ini dalam merencanakan pembelajaran Kak? Gimana Kak Semarti? Oke, kita lanjut Kak. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design ini berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, jadi fokus kita itu ada tujuan akhir. Nah, di dalam backward design ini kita itu terfokus atau berfokus dulu pada tujuan akhirnya, baru mundur ke belakang dari asesmen, terus rencanakan kegiatan pembelajarannya Kak. Kita lanjut Kak. Nah, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran.
Ini Kak, yang pertama tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Terus tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini maksud dari tujuan pembelajaran. Nah, kita ini masuk di fase B. Ini ada contoh kan. Elemen terambil bergerak, capaian pembelajaran, peserta didik, memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ini merencanakan tujuan pembelajarannya dulu, Pak. Nah, ini peserta didik mampu mendemonstrasikan salah satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Tentunya dalam membuat tujuan pembelajaran ini, kakak-kakak bisa menggunakan rumus ABCD. Itu Kak, nggih. Audien, behavior, condition, dan degree. Itu Kak, untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak juga harus tetap mempertimbangkan dan menerapkan dari rumus ABCD itu Kak untuk menyusun tujuan pembelajarannya. Sampai sini ada yang ditanyakan Kak? Atau kita lanjut saja dulu Kak? Lanjut dulu ya. Yang kedua Kak, di asesmen pembelajaran. Nah, ini di asesmen pembelajaran atau penilaian pembelajaran itu bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, kita lanjutkan tadi di fase B, elemen terambil bergerak, capaian pembelajaran, peserta didik menerapkan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak, dan tujuan pembelajarannya tadi, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, sini Kak, di dalam penyusunan ini, di dalam penyusunan modul ajar, di tujuan pembelajarannya, itu kira-kira manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Nah, kira-kira ini bayangan dari kakak-kakak atau pendapat dari kakak-kakak itu dengan tujuan pembelajaran seperti ini, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Nah, yang pertama itu kita memakai asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Yang kedua, asesmen dengan menggunakan rubrik atau menilai performa gerakan dalam senam irama. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran ini, manakah yang tepat dalam kita menentukan asesmen dalam pembelajaran ini, Kak? Kira-kira kita memakai pertanyaan dan jawaban pilihan ganda ini, atau memakai asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama. Ada yang mau berpendapat, Kak? Silakan, kira-kira cocoknya pakai yang mana, Kak? Kak Agus. Monggo, Kak, silakan, Kak. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar? Dengar, Kak, jelas. Ya, maaf. Saya kan nggak pakai laptop, jadinya pakai HP agak kecil-kecil ini. Ya. Kalau menurut saya, untuk asesmen yang tepat untuk anak di fase B itu biasanya lebih cenderung ke rubrik ya. Kalau dipakai asesmen dengan pertanyaan itu dan jawaban-jawaban pilihan ganda itu, saya rasa anak itu mungkin kalau dikasih pilihan itu pasti akan lebih suka yang rubrik.
Itu kalau menurut saya. Kalau menurut yang lain di peserta kelas ini, monggo bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agus atas jawaban dan pendapatnya. Ada yang lain Kak Ferry tadi? Monggo Kak, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya dari tujuan pembelajaran di atas, asesmen yang sesuai itu menggunakan rubrik. Karena di situ tujuannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan seni irama. Nah, di situ kan yang tepat di fase B itu berarti kelas 3 dan kelas 4. Alangkah baiknya kita menggunakan rubrik dan praktek langsung gitu, Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Ferry atas jawaban dan pendapatnya. Jadi, ada lagi Kak? Silakan, monggo. Kakak-kakak yang lain, kalau mau berpendapat, monggo silakan Kak. Kalau kami dari tingkat kelas rendah di TK Bapak itu menggunakan penilaiannya checklist. Misalkan peserta didik mampu mendemonstrasikan rangkaian kegiatan senam. Penilaian dari fisik motoriknya apabila sudah mampu itu kita bisa menggunakan checklist. Oke Kak, terima kasih. Kalau dari TK itu lebih enaknya dan lebih mudahnya pakai checklist itu ya Kak ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Sumarti. Jadi betul Kak, di fase B ini untuk asesmen yang tepat kita gunakan itu adalah asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa atau gerakan langsung dari didik kita. Di sini berarti kakak-kakak semua sudah memahami dan sudah bagaimana dalam kita kita lanjut kita menuju ke komen Kak. Ya, sudah lanjutkan di aktivitas pembelajaran. Di aktivitas pembelajaran ini Kak, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan atau engaging sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras align dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi setelah kita menyusun komponen yang kedua, asesmen pembelajaran tadi, asesmennya menggunakan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Nah, di sini aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Jadi untuk kita menentukan aktivitas pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikan kakak masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Seperti itu Kak. Oke Kak, kita lanjut. Ini gambaran dari desain mundur atau backward design. Yang atas itu kita mulai di tujuan pembelajaran. Tes suara saya masuk Kak? Gimana, lancar Kak ya? Ini Kak, di slide selanjutnya ini di desain mundur atau backward design itu gambarannya seperti segitiga terbalik ini Kak. Nah, yang pertama itu mulai dengan tujuan pembelajaran. Jadi mulai awal itu kita menentukan atau menyusun tujuan pembelajarannya dulu. Terus yang kedua itu kita mengembangkan asesmen pembelajaran. Nah,
Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, asesmen itu ada berbagai macam-macam. Terus yang terakhir yang paling runcing ke bawah itu merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini Kak. Jadi intinya itu pemerintah itu mencoba untuk merubah paradigma kita dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Kalau biasanya kita kan untuk menyusun perencanaan pembelajaran kita mulai dari merencanakan kegiatan pembelajarannya dulu. Jadi di awal kita merencanakan kegiatan apa yang nanti akan kita ajarkan ke peserta didik kita. Baru kita menyusun asesmen atau mengembangkan asesmen. Terus yang terakhir baru kita menyusun tujuan pembelajarannya. Nah, di sini di model backward design ini dibalik Kak, dari kita mulai dari tujuan pembelajaran baru mundur ke belakang sampai merencanakan kegiatan pembelajaran. Di sini Kak, selain dari tadi tiga komponen utama, juga kita perlu memperhatikan langkah-langkah yang lain Kak. Jadi selain dari 3 komponen utama tadi, masih ada 4 lagi ini Kak. Nah, jadi kita dari tujuan pembelajaran, rencanakan asesmen, rencanakan kegiatan. Nah, di langkah selanjutnya ini Kak, kita juga tidak lupa memperhatikan diferensiasi dan mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Terus menyusun langkah pembelajaran, dan yang terakhir menyusun rencana keselamatan. Jadi tetap kita harus mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya ini Kak, selain dari 3 komponen utama tadi. Nah ini Kak, kenapa desain mundur atau backward design? Yang pertama, memulai dari tujuan akhir, kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah Bapak Ibu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan dulu. Nah ini Kak. Dan yang terakhir, kita mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, ini Kak alasan kenapa menggunakan metode atau model backward design ini Kak. Ada 3 alasan ini Kak. Oke, kita lanjutkan Kak. Di kegiatannya itu analisis. Nah, di sini nanti kakak-kakak minta untuk analisis dari 4 pertanyaan yang ada nanti di Padlet yang sudah saya siapkan linknya ini nanti akan saya share atau sematkan di kolom chat ini Kak. Nah Kak, kita lanjut. Nah, dari pertanyaan pemat ini nanti kakak jawab di Padlet nanti seperti biasa kemarin Kak, tulis nama dan ditulis deskripsinya ditulis 4 ini Kak. Dari 4 pertanyaan refleksi ini Kak. Yang pertama, apa yang Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Yang keempat, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun pembelajaran BJOK jika dari capaian yang diinginkan?
Kak. Ininya saya sematkan dulu di kolom chatnya Kak. Silahkan kakak akses link yang saya sematkan di kolom chat itu Kak. Lima menit cukup Kak, nggih. Oke Kak, silahkan bisa dimulai Kak. Berikan jempol Kak kalau bisa diakses Kak. Oke, terima kasih Kak Ferry. Oke, berarti sudah aman nggih, bisa diakses linknya nggih. Silahkan kakak-kakak untuk memulai menuliskan jawabannya di Padlet-nya masing-masing. Di situ juga sudah saya tuliskan pertanyaan pemantik yang 4 tadi Kak. 5 menit cukup kan nggih? Karena kita nanti masih ada waktu untuk berdiskusi kelompok untuk membahas atau menganalisis RPP kakak-kakak atau modul ajarnya. Silakan Kak.
Gimana Kak? Sudah? Oke Kak, sambil menunggu yang lain menulis, saya minta Kak Ferry, monggo Kak bisa dibacakan Kak dari jawaban Kak Ferry. Baik Kak, dari pertanyaan yang ada di pamflet tadi, nomor 1, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Jawaban saya, harapan saya peserta didik bisa mengikuti dengan senang dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui mereka telah berhasil mencapainya? Dengan melakukan asesmen di akhir pembelajaran. Saya melakukan refleksi ya. Untuk yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Menurut saya sudah, karena kami menggunakan metode pembelajaran baik diferensiasi konten maupun diferensiasi proses dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Yang keempat, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Jika dimulai dari capaian akhir, itu sebagai acuan untuk memberikan materi sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Itu Kak jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Kak Ferry. Nah, sudah memaparkan jawabannya. Yang kedua saya minta Kak Anwar, Kak, silakan Kak. Halo Kak Anwar, monggo silakan Kak. Jawaban saya yang nomor 1, saya harapkan peserta didik memahami tujuan atau capaian pembelajaran. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dengan cara melakukan asesmen secara berkala dan berkesinambungan atau kontinu. Yang ketiga, perencanaan yang disusun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik dengan merancang pembelajaran. Yang keempat, menyusun perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sampun, Pak. Pak Anwar, terima kasih. Luar biasa sekali. Selanjutnya saya minta dari Kak Cynthia Proba. Silakan Kak. Monggo Kak, silakan. Apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Jawaban saya yaitu harapan saya peserta didik dapat memahami dan terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian lanjut untuk nomor 2, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yaitu dengan melakukan asesmen di akhir pembelajaran. Kemudian untuk yang nomor 3, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Baik, untuk yang nomor 3, ya sudah, karena mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Maaf, ini sebenarnya tadi belum selesai nomor 3. Kemudian untuk yang nomor 4,
apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Saya memaknai hal tersebut proses merancang pembelajaran yang berfokus pada hasil yang jelas dan terukur. Oke Kak, terima kasih Kak Cynthia, luar biasa sekali. Jadi dari jawaban dari kakak-kakak tadi, semuanya rata-rata kakak-kakak sudah memahami tentang bagaimana kita menyusun atau merancang pembelajaran untuk peserta didik kita ya Kak. Oke Kak, terima kasih sekali kakak-kakak sudah memahami dan bisa gimana ya, bisa membayangkan bagaimana kita nantinya untuk menyusun rencana pembelajaran. Tentunya khususnya di mapel PJOK kita ini Kak. Oke Kak, kita lanjutkan di slide berikutnya sambil kakak-kakak yang belum selesai di kolom chat. Nah, perencanaan pembelajaran atau kakak-kakak di dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran. Nah, ini Kak. Apakah kemarin modul ajar kakak-kakak atau RPP kakak-kakak yang sudah di-upload atau diunggah di LMS, nah, itu apakah sudah diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajarannya? Ini Kak. Nah, terus sini Kak, di dalam kita menyusun tujuan pembelajaran seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita bisa memakai rumus ABCD ini Kak. Ya. Yang A itu audien, yang B itu behavior, yang C itu condition, yang terakhir D-nya itu degree. Nah, jadi gini Kak, untuk yang audien itu, nah, dalam hal ini adalah peserta didiknya Kak. Nah, unsur ini biasanya kita mengawali dalam rumusan tujuan pembelajaran secara standar. Ini dengan kalimat itu biasanya peserta didik mampu atau peserta didik dapat. Seperti itu ya Kak ya. Jadi audien itu peserta didiknya Kak. Terus yang kedua itu B, behavior. Jadi ini perilaku dari peserta didik yang kita harapkan. Nah, misalnya memukul, menendang, menggiring, atau mengumpan, atau menahan serangan, atau yang lainnya Kak. Seperti itu. Jadi yang behavior ini perilakunya Kak. Perilaku dari peserta didik yang nantinya kita harapkan. Untuk rumus yang ketiga yang C itu condition. Jadi di mana situasi atau perilaku tersebut ditunjukkan. Misalnya secara berpasangan atau secara berkelompok atau dalam permainan sederhana. Nah, seperti itu Kang ya. Jadi kondisi situasi Kak. Situasi yang di dalam peserta didik. Yang terakhir itu D, degree. Nah, ini kriteria yang harus dicapai atau level performanya Kak. Contohnya itu biasanya sudah tepat atau sudah maksimal atau 90% akurat atau nanti dari jarak 3 meter atau terus selama 10 detik. Jadi kita menerangkan itu keterangannya Kak di dalam beberapa kasus atau di dalam pembelajaran kita. Nah, di sini terhubung dengan rancangan penilaian di mana guru akan merumuskan berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Jadi di situ Kak untuk penjelasannya rumus ABCD tadi Kak.
Selanjutnya Kak, ini Kak, di rancangan pembelajaran Kak. Nah, di sini nanti kakak-kakak dibagi menjadi 3 kelompok. Masih kelompok akan perencanaan pembelajaran belajar yang telah kakak-kakak unggah pada sesi sinkronus. Jadi nanti modul ajar atau RPP kakak-kakak yang sudah kakak-kakak unggah di LMS-nya masing-masing. Yang ketiga, dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran. Nah, dengan memperhatikan diferensiasi dan mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Di setiap kelompok nanti menuliskan perbaikan RPP atau modul ajarnya masing-masing dalam anggota kelompoknya. Yang terakhir, nanti setiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan dari RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Jadi teknisnya nanti dalam pembelajaran kelompok ini untuk menganalisis rancangan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Di dalam kelompok itu nanti monggo sepakat dari setiap kelompoknya RPP atau modul ajarnya siapa yang mau dianalisis atau dibedah bareng-bareng dengan apa itu keterkaitan antara tadi tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran dengan memakai kerangka backward design. Seperti itu Kak Nggih. Jadi nanti kalau sudah ditelaah bareng-bareng, sudah didiskusikan bareng-bareng, nantinya akan dipakai untuk mempresentasikan di ruang utama lagi Kak. Jadi nanti saat presentasi juga kakak-kakak nanti bisa berbagi tugas seperti biasa Kak Nggih. Jadi nanti kakak-kakak monggo dimaksimalkan untuk sinyal yang kuat bisa membantu menampilkan materinya atau nanti pokoknya kakak-kakak bisa nanti berbagi sendiri tugasnya. Seperti itu Kak Nggih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Kak? Untuk teknisnya nanti kita masuk di kelompok masing-masing. Sudah oke Kak Nggih? Sudah bisa dipahami nggih? Nah, oke Kak. Kalau sudah bisa dipahami, nah di sini nanti Kak, setiap kelompok akan melakukan presentasi salah satu organ modul ajar. Nah, setiap kelompok diberikan waktu 5 menit memberikan modul ajar yang diperbaiki. Ketika kelompok atau fasilitator dapat memberikan umpan dari presentasi kelompok lain. Jadi ini diharapkan dari kelompok lain bisa memberi masukan atau memberikan saran atau gitu Kak Nggih. Terus sudah dimengerti, saya bagi dulu di bornya masing-masing Kak. Dua 20 menit cukup Kak Nggih. Nanti yang kelompok 1 itu di ruang utama ini
Yang kelompok 2 dan 3 nanti masuk di bornya masing-masing, Kak. Sebentar, Kak, nggih, kalau bagi dulu nggih. Dulu. Belum, Mbak. Bagus ya, Pak, bagus. Apakah sudah terbentuk kelompoknya ini? Ini berarti kelompok 1 ini? Belum, Kak. Sebentar, Kak. Oke. Aku mau ganti ke laptop ya, Kak. Sebentar. Belum bagus. Oke, Kak. Ini sudah masuk link bornya masing-masing. Silahkan kakak-kakak bisa masuk ke kelompoknya masing-masing, Kak. Wis ki kelompok iki. Kak Suyanto Halo. belum keluar. Kak Hidayatus belum masuk ke kelompoknya. Kak Hari Pras. Ini kelompoknya nanti ada 445. Oh, sudah bisa dimulai, Kak. Kak Ferry, monggo silakan. Silakan Berarti berdiskusi, kelompok Kak. ini 5 nggih. Kelompok ini 4, Kak. Oh, 4. Oh ya sudah. Halo, 4. iya, Pak. Nggih, 4 nggih, leres nggih, 4. Iya, sudah. Kak Cynthia. Manut aku, Mas. Kak Iki kon nyiap RPP ya. Kon nyiap RPP. Ya kayak RPP-mu apa Mbak Cynthia kuwi? Nah, RPP ku diingi sak kumpulke nganu, apa jenenge? Cuma tak gawe 30 menit. Tak gawe 35, KCL 5 menit. Soale materi karo nganu 5 menit. Sing intine 15 menit. Berarti selawe ya. Terus 20 piye yo? Oh, 35 tak lali aku. Tak buake sik. Ora mau tampilke. Ya tak tampilke sik.
Cek ya Mas, tak temen endi lali aku. Ya. Gonmu sih gak apa-apa, tak karo golekane. Enggak, pusing gua enggak. Tampil ke Bu, bensinan Bu. Oh, Pak Roni enggak apa-apa, tampil ke. Jadi Mas Roni, Mas. Kok gak iso ya Mas? Nyana Bu Cynthia. Wes Pak, gimana Pak? Oke. Itu tampilannya diperoleh. Pelan-pelan dulu. Ke bawah Pak. Bu Cynthia, sekedar masukan ya. Ini mungkin segini di share pembelajarannya. Oh, bahasa sebentar, memiliki rame, memiliki sedap. Di tujuan pembelajarannya Bu, dibuka Bu. Baru nanti mau patang dino tuh ya, Dik. Pak hari ini bilang. 5 dino patang dino. Mungkin untuk kalimat yang kedua yang di tujuan pembelajaran mempraktekkan Bu, mempraktekkan gerakan di bawah. Ini. Benar Bu. Ini kan menunjukkan ya. Nah, ini mungkin mempraktekkan lebih tepatnya ngoten. Terus yang ketiga,
Nah, Terus silakan. untuk yang A mungkin diharapkan dapat menjelaskan pengertian passing bawah dengan benar wonten sami kali sing B pripun? Yang apa dong? Yang tujuannya menjelaskan pengertian passing bawah dengan benar. Terus sampai dengan benar ya. Sini. Nggih, dengan benar. Ini Kak Cynthia, karena kita kan di sini tadi kita sudah belajar berdiferensiasi ya. Itu semuanya Mas Anwar sama Pak Sakroni. Kita kan sudah belajar diferensiasi. Itu sebaiknya kalau menurut saya kita menampilkan diferensiasi. Yang kita gunakan yaitu diferensiasi konten aja. Diferensiasi konten itu melihat video nanti di kegiatannya. Dari tujuan pembelajaran, kalau menurut saya begini, kalau kita menggunakan di konten, di video, kalau ini di tujuan pembelajaran, kalau kita menggunakan diferensiasi konten itu penjelasannya seperti ini. Misalnya nih, dengan menggunakan media video, siswa dapat memahami variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bola voli passing bawah atau bukan? Boleh Pak. Pak ini ada yang ngetek telepon Pak Anwar maupun Mas Ron. Pasti lah ngotot pripun. Iya, boleh. Dia mempelajari diferensiasi ya. Kalau kita nggak nampilkan diferensiasi kelihatannya nanti berbeda. Iya. Ini kan aturannya kan ini. Nanti kan ada perbaikannya. Monggo diketik simpan pantauan atau Anwar. Oke. Itu misalnya seperti itu gimana? Nah coba mau repeku jajal tak tanganu. Coba. Terus ketemu Mas Anwar. Coba. Berarti gini. Berarti gini bisa dulu. Ini apa nih? Kan aku mau share screen no. Buat keluar tak? Jadi minta keluar sing kan. Ini bisa keluar sing. Wes. Terus di Windows. Iya, tak. Dapat bisa Windows bawa anu kok. Windows Hero. Biasanya saya langsung ke seni. Iya Mas, iki gonku gak iso langsung masuk. Masuke padahal tak kono buat deh. Tak kirim ke awakmu ae. Wes ini wae gini. Tak bikin aku ya. Saya. Ya wes gak apa. Siap.
Kita pakainya tinggal di semuanya. Bisa. Kalau saya seperti itu kan nanti kan seperti ini gitu Pak. Masih tinggal kenapa Mbak? Kalau tapi tak ngerti ya. Iya, kita atas Tampil nggak? Ya. Lihat Pak. Yes. Ih. Kalau saya seperti ini. Ini tujuan belajar saya seperti ini. Perlu diperbaiki. Saya menampilkan di sini diferensiasi konten. Dan di tujuan pembelajaran harus ada ABCD. Tadi kan seperti menyampaikan kita harus menyetorkan ABCD. Selamat siang. Dia nggak kebini jenengan mawon. Soalnya lagi kalau tahu kan kalau pakainya 30 menit tok. Ya iki ngono wae, Mas. Gue gak ono ABCD ini ngono ya. Ini ya, pakai ini yang aku ya. Ya. Oke, ini jenengan mawon. Ya, soalnya mau kan Pak siapa? Pak kan juga mengangkat ABCD tetap diperhatikan teman. Mungkin bisa dikoreksi. Ini pembukaannya buat 5 menit. Terus kegiatan intinya 20 menit aja. Terus penutupnya 5 menit. Ini sih tak pakai dulu pas ikut CGP ini. Mana pakai itu aja ya? Enggak apa ya? Siap. Oke. Nanti moderatornya siapa? Saya yang menampilkan niku terus komentarnya saya nggak apa. Moderatornya siapa? Cynthia. Yeah. Oke. Nanti materi nanti saya sambung Mas Yadon sama Pak Roni. Pak Roni mic-nya sudah bisa kan? Halo, halo. Oh ya, oke sip. Man, Aku bagian apa, Mas? ya lanjut ke materi. Nanti misalnya aku pas mandek ngasih materi, aku ngocok ganti. Ya. Maca RPP-ne wae kok. Ya betul, ya. Oke. Ini pertama siap. Udah rampung. Guri malah dana. Itu tak pakai kemarin CP, PBG juga tak pakai itu. Gonku itu kayak gini kamu loh. Cuma ini kita. Oh bener tau. Tapi tak kira gini tok ya. Kamu naik Google ya aku. Pak. Coba ke bawah. Kelompok pinten kita. Coba ke bawah.
Mengsar Cuma Mas, ini mengsar tuh. Ya mengsar Lagi tuh. nih Pak dari mawon. Mengsar Mas. Saya nggak bingung Pak. Terus mengsar nih. oh gak koyo nggonmu. Materi ajar. Terus Iki sebagian kemarin sebagian browsing ning Google aku. Ya mari mau kan Kak sapa Kak Abdullah yang kakak Iya. itu nanti. Sama diferensiasi kan kita sudah belajar ke nasi ora oke. Ya. Dan jenis pinter kan bro dengan ini. Tidak apa. Ini saya dulu enggak apa. Apa punten? Ini lagi berisik Mas. Ono perpisahan Kok satu? KKN. Nanti presentasi pertama. Kelompok 1 ya? Ya. Oke. Nah, balik nih. Speaker Pak Agus. Gimana kakak-kakak? Waktunya apakah cukup atau kurang Kak? Kurang lama. Sangat kurang. Cukup ya, cukup kan. Aku yakin kurang lama. Golek-golek sih. Jadi gini Kak, untuk modul acara kakak itu yang dicek adalah untuk keberadaan tujuan pembelajaran, apakah dari awal RP atau modul ajar, dan apakah sudah menerapkan rumus PCD sesuai dengan buat ujian tadi Kak. Jadi di sini untuk analisis ini itu semata-mata hanya untuk menyesuaikan backward design gitu Kak. Oke. Siap untuk mempresentasikannya Kak? Ini monggo dipersilakan. Saya tawarkan saja Kak untuk kelompok 1, 2, 3 yang sudah siap. Present. Atau kita sepakati kelompok mana dulu gitu Kak. Monggo. Baiknya bagaimana? Ya diwalik mau piye? Sudah siap. Kak Menteri. Kelompok 2 sudah siap diwakili Bu Sumarti. Monggo Kak. Kelompok 2 sudah siap. Kak Sumarti. J Bapak. Monggo Kak. Siap. Monggo Kak Sumarti. Di kelompok 2 ini ya berarti ya. Silakan Kak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2 dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai moderator dan penyampai presentasi. Kemudian ada Bapak Eko, Bapak Suyanto, serta Bapak Andi. Di sini kami akan mempresentasikan dari modul ajar kami dari tingkat
kelas rendah di TK nggih Bapak, mohon masukannya dari Bapak Ibu guru semuanya tentang modul ajar tema binatang, subtema binatang kupu-kupu. Di sini tujuan pembelajaran awalnya sudah tampak bahwa anak mengenali dan mengekspresikan dengan mengelola emosi, kemudian anak menggunakan fungsi gerak motorik kasarnya dan halus, kemudian anak mengenali dan memahami berbagai informasi dan mengkomunikasikan. Yang ini yang spesifik dengan PJOK. Kalau yang untuk lainnya adalah kegiatan dari pembelajaran kami dalam waktu seminggu. Dengan tujuan kegiatan di mana di sini anak dapat melakukan berbagai gerakan, kemudian anak dapat melakukan berbaris dengan rapi, dan anak dapat melakukan gerakan berlari dan melompat menangkap kupu-kupu. Di sini kami tampilkan untuk peta konsepnya dari modul ajar pembelajaran tema binatang. Kemudian untuk curah idenya dari beberapa kegiatan dikembangkan dari peta konsep, di mana dengan awalnya kita memutar video sebagai bentuk pembelajaran berdiferensiasi kontennya. Kemudian untuk RPP-nya kita hadirkan pada hari itu untuk kegiatan yang berfokus pada PJOK. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, anak mampu berbaris dengan rapi, anak menunjukkan rasa ingin tahu, anak melakukan gerakan, anak menggunakan gerak fisik motorik, anak mengeksplorasi berbagai rasa emosinya. Tujuan kegiatan, anak berbaris dengan rapi, sambil merentangkan kedua tangannya, anak dapat melakukan gerakan kupu-kupu terbang, anak memilih gerakan kupu-kupu secara berayun, anak berjalan menuju ke taman dekat persawahan, dan anak dapat mengungkapkan perasaan dengan riang dengan melompat dan menangkap kupu-kupu. Untuk SOP pembukaan, menyapa anak-anak, berdoa, memutar video, berdiskusi tanya jawab, dan menghadirkan kata pemantik dari anak-anak. Siapa yang menciptakan kupu-kupu, apa saja warna kupu, dan bagaimana perkembangan kupu-kupu. Untuk kegiatan intinya di sini kita laksanakan dalam kegiatan PJOK, anak berbaris dengan rapi sambil merentangkan kedua tangannya. Kemudian anak menggerakkan badan dan kakinya sambil menyanyi lagu kupu dan bunga. Kemudian anak mengayunkan kedua tangan sambil menyanyi kupu-kupu yang lucu. Yang keempat, anak berjalan menuju taman desa, berlari dan melompat menangkap kupu-kupu. Seperti itu untuk kegiatan intinya Bapak, dan mohon masukan dari rekan-rekan guru semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan kalau ada dari kelompok yang ingin berpendapat atau menanggapi. Itu Kak Anwar, monggo Kak Anwar, silakan. Ya, perkenalkan saya Muhammad Anwar dari kelompok 1. Izin bertanya Bu Sumarti. Yes, untuk siapa? yang atas sendiri itu alokasi waktunya. Itu kok 1050 menit ya? Itu karena kita membuat modul ajarnya untuk kegiatan dalam waktu 1 minggu. Nah, di situ kan tadi kita modul ajarnya kegiatan yang berjalan 1 minggu, tetapi untuk RPP-nya ini tadi saya menghadirkan hanya RPP untuk hari ini saja, hari yang khusus untuk kegiatan PJOK di hari Sabtu, begitu, Kak. Berarti 1 minggu itu ada 17,5 jam gitu. Gimana? Bukan, maksudnya untuk kalau dalam satu hari itu kita hanya efektif 2,5 jam kerja.
Itu dari RKM-nya mingguannya dalam waktu nanti kita apa namanya RKM-nya, terus kita kan masuk kepada RKH harian. Oke Bu, matur suwun. Terima kasih masukannya. Jadi di alokasi waktunya itu kalau untuk RPP-nya kita menghadirkan dalam waktu sehari pembelajaran 2,5 jam untuk tingkat TK. Kalau tadi yang di atas itu saya menghadirkan modul ajar untuk pembelajaran tema binatang ini yang akan kita laksanakan selama kurun waktu 2 minggu yang akan berjalan seperti itu. Sumarti. Iya, Pak. Berarti kalau di TK itu penyusunan ajarnya itu masih tema. Jadi satu RPP itu dipakai 1 minggu gitu nggih. 1 RPP itu untuk 1 hari pembelajaran. Oh, dalam 1 minggu itu Putus-putus Bapak. Mungkin ini pengalaman, ya. Mungkin ini pengalaman baru untuk kami yang dari SD. Jadi kalau modul ajar atau dari TK kan mungkin tidak ya. Kalau kita dari SD atau SMP kan lebih langsung ke spesifik mapelnya. Kalau dari TK seperti yang seperti ini. Berarti dalam minggu itu dituangkan dalam 1 modul ajar atau dalam 1 RPP gitu. Satu tema gitu. Tadi di awalnya memang saya mau menanyakan Bapak ketika saya mau mengunggah RPP itu apakah saya harus unggah RPP hari itu saja? Apakah didasari dari awalnya ada modul ajar kemudian ada tujuan pembelajaran yang direncanakan dalam waktu minggu tersebut seperti itu. Ya, kalau mungkin ya Kak, ini sekedar kita sharing dan berbagi ilmu Kak nggih. Saya juga mungkin dari TK kan belum paham kalau penyusunan untuk anak TK. Jadi kalau kami di SD kan itu lebih 1 hari itu 1 RP atau modul ajar itu kan spesifik langsung ke mapelnya, subtemanya gitu kan. Iya. Terima kasih atas masukannya Pak Nj. Kemarin ketika saya mau unggah RPP juga mau menanyakan dulu begitu. Apakah harus hanya unggah RPP untuk pembelajaran hari ini saja seperti atau dari perencanaan mingguan kita seperti ini di modul ajarnya kemudian peta konsepnya seperti ini baru ke RPP seperti itu. Nanti bisa saya revisi untuk unggah tugasnya selanjutnya Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk ilmu barunya Kak buat kami yang dari SD dan dari SMP. Mungkin bisa ada gambaran kalau dari kan penyusunan seperti itu. Tapi Kak Sumarti, apakah itu bisa andinnya dipilah atau dipisah lagi untuk mapel yang PJOK-nya sendiri Kak? Nanti kita bisa buat nanti bisa buat untuk yang lebih rinci gitu nggih Pak nggih. Nggih. Nanti untuk yang tugas yang untuk unggah tugas yang bersama video nanti saya buat lebih rinci per hari ini saja, per hari kegiatan itu aja gitu nggih. Siap Kak Sumarti. Oke, terima kasih. Terima kasih atau sudah atas masukannya. Kelompoknya Kak Sumarti mau ada yang menanyakan atau dari kelompok lain yang ingin berpendapat lagi, kalau sudah cukup nanti bisa dilanjutkan di kelompok lain Kak. Izin stop share Pak nggih. Kak Agus, gimana Kak Agus?
Kelompok 3 selanjutnya. Kak Sumarti sudah nggih? Kelompok 2 sudah Sudah, nggih Kak Pak. Sumarti nggih? Saya sudah stop nggih. Oke, siap Bu nggih. Terima kasih Kak Sumarti dan kelompok apa tadi kelompok 2 Kak nggih? Oke, terima kasih. Luar biasa sekali pengalaman baru. Monggo sekarang dilanjut dari kelompok Agus. Ini kelompok 3 nggih? Ya Kak, kelompok 3. Oke. Monggo Kak Agus. Share screen sudah bisa dilihat? Sudah Kak, aman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok 3, yaitu ada 5 nama, yaitu saya sendiri, Mas Kamto, Pak Ari, Mbak Fajar, dan Mas Nasuka. Kami dari kelompok 3 yang di sini saya akan menampilkan modul ajar dari saya sendiri, yaitu modul ajar SD fase B dengan judul gerak lokomotor. Nama mapel pendidikan olahraga dan kesehatan kelas 4 semester 1. Instansi SD Negeri 3 Purwokerto, Purwokerto, akumulasi waktu 2 JP atau 70 menit ya. Di sini nanti jika ada kurang dan lebihnya saya mohon bimbingan dan arahan dari teman-teman semua, karena kita di sini juga sebenarnya notabene berolahraga, tapi mungkin kita agak lemah di dalam pembuatan hal-hal seperti ini. Nanti dengan adanya PKK ini semoga kita kedepannya jadi tambah bisa tambah maju lagi. Di sini capaian pembelajaran pada fase B peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam variasi dan kombinasi berbagai aktivitas pola gerak dasar, keterampilan gerak secara mandiri tanpa meniru contoh dilandasi dengan penerapan prosedur gerak yang benar, menerapkan prosedur aktivitas jasmani untuk mengembangkan kebugaran dan pola perilaku hidup sehat, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan sosial dalam jangka waktu tertentu secara konsisten, secara mendukung nilai-nilai aktivitas jasmani, profil pelajar Pancasila, mandiri, gotong royong, elemen, keterampilan gerak, tangan gerak, pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai. Pertama itu tujuan pembelajaran. Memahami dan mampu mempraktekkan variasi kombinasi aktivitas pola pengembangan gerak dasar lokomotor dan manipulatif, tapi di sini adalah fokusnya gerak lokomotor. Memahami dan mampu mempraktekkan variasi kombinasi gerak dasar berjalan, memahami dan mampu mempraktekkan gerak dasar berjalan ke depan, memahami dan mampu mempraktekkan gerak dasar berjalan mengikuti pola huruf, memahami dan mampu mempraktekkan variasi kombinasi gerak dasar berlari, memahami dan mampu mempraktekkan gerak dasar berlari mengikuti pola huruf, memahami dan mampu mempraktekkan gerak dasar berlari dengan mengikuti rambu garis. Keempat, menunjukkan perilaku sebagai individu yang mampu mengambil bagian dalam kerja kelompok pada aktivitas jasmani atau kegiatan sosial lainnya. Asesmen kelas 4 terdapat 20 peserta didik, yaitu 20 peserta didik itu sebenarnya sudah mengenal gerak dasar berjalan dan berlari. Setelah itu kegiatan pembelajaran 10 menit. Kalau ini saya bacakan mungkin agak lama ya Pak ya. Atau langsung saja atau dibacakan Kak? Langsung aja nggak apa-apa Kak. Langsung saja ya. Setelah itu kegiatan pendahuluan 10 menit, terus kegiatan inti 50 menit dengan langkah-langkah pembelajaran inti prosedur. Kurang lebihnya di sini ini sudah menginjak inti ini ya. Ada berlari, mengikuti pola-pola yang sudah disediakan. Terus aktivitas berjalan, berlari mengikuti gerak teman, juga secara mengikuti pola-pola yang sudah disediakan. Fakta konsep dan prosedur praktek latihan variasi kombinasi gerak jalan dan lompat. Terus kegiatan penutup 10 menit. Merasa itu Kak yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau di bawah ini adalah asesmen formatifnya, itu di bawah tes kinerja, asesmen untuk kerja dari gerak dasar, indikator esensial, ujian gerak, itu posisi di bawah ini
penilaian lah. Kalau ini di bawah ini asesmen untuk penilaiannya. Mungkin seperti itu yang kelompok 3 bisa sampaikan. Nanti apabila ada kelemahannya atau kekurangannya nanti tolong saya di sini dibahas di sini supaya nanti kita semua juga bisa mengetahui mana modul ajar yang baik dan benar menurut Brickwork Design ya. Jadi terima kasih kami dari kelompok 3 untuk penjelasan di modul ajar ini. Kembali ke ruang utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus dari kelompok 3. Monggo dari kelompok lain kakak-kakak yang mau menambahkan atau gimana penguatannya, mau berpendapat, monggo silahkan. Kak Ferry, monggo Kak Ferry. Terima kasih untuk kelompok 3. Di sini saya mau menanyakan apakah tadi RPP-nya Pak Agus untuk di kelompok 3 ini sudah menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi atau belum? Bentar. Berdiferensiasi. Kak Kamto, monggo ditambahi Kak, apabila menemukan Kak. Monggo dari kelompok Pak Agus yang mau bisa menjelaskan. Di sini kita sama-sama ada salah, semuanya benar semua, tinggal kita bagaimana kita belajar hanya untuk mengenal dan menyusun metode desainnya itu Pak. Nanti apa masih kurang lengkap atau dirasa kurang tepat bisa ditambahkan. Kak Agus, untuk tampilan di kegiatan ini tadi loh, kelihatannya ada penampilan video. Kegiatan itu? Ya, kegiatan inti. Ya. Yang pertama ini. Yang pertama itu. Pasal D menyimak informasi peragaan materi tentang berbagai variasi kombinasi pola gerak dasar lokomotor, berjalan, berlari, baik melalui video pembelajaran, gambar maupun peragaan guru atau peserta didik. Oke. Berarti sudah menggunakan metode berdiferensiasi ya. Ya. Oke. Berarti sudah baik. Sudah, terima kasih Pak Agus. Cuma itu aja yang saya tanyakan. Oke Kak, makasih Kak Ferry. Siap. Yang lain. Ini sudah cukup dari kelompok 3? Oke, cukup. Ada lagi, silahkan ditebak. Oke. Terima kasih dari semuanya. Apabila kurang dan lebihnya itu penjelasan kami. Terima kasih. Saya izin hentikan untuk ini. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok Agus, kelompok 3 dan kawan-kawan semuanya, luar biasa sekali. Oke, bisa dilanjutkan kelompok yang terakhir, monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok 1, untuk anggotanya ada Kak Ahmad Sakroni, Kak Khairul Anwar, dan Kak Ferry Antoro. Untuk pematerinya, silakan untuk Kak Ferry Antoro.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menampilkan modul ajar yang sudah saya rancang dan sudah saya kumpulkan di tugas LMS kemarin. Di sini saya mengambil yaitu permainan dasar bola voli, yaitu passing atas dan passing bawah. Pada tujuan pembelajaran yang saya rancang yaitu dengan menggunakan media video, siswa dapat memahami variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bola voli, yaitu passing atas dan passing bawah dengan tepat. Yang kedua, dengan melihat video, siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi teknik dasar passing atas dan passing bawah permainan bola voli dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bola voli, siswa dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bola voli, yaitu passing atas dan passing bawah dengan tepat. Sumber belajar yang saya gunakan yaitu video pembelajaran tentang passing atas dan passing bawah, buku peserta didik PJOK kelas 5 dan buku guru PJOK kelas 5. Kegiatannya di pendahuluan saya kemarin dari tugasnya itu mengunggah video untuk pembelajaran. Saya menggunakan 30 menit. Di pendahuluan saya menggunakan waktu 5 menit, yaitu ada doa, nanti menanyakan kabar, ice breaking, dan mengecek kehadiran siswa, serta memberikan nanti pertanyaan pemantik untuk sebelum memulai pembelajaran. Di kegiatan inti, saya menggunakan waktu 20 menit, yaitu menampilkan, pertama kita di ruangan menampilkan video pembelajaran terlebih dahulu. Setelah melihat video pembelajaran, saya tadi mengamati video pembelajaran, lalu menjelaskan secara lisan, tidak keseluruhan. Kita mengambil beberapa anak untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan passing bawah dan passing atas dengan menggunakan bahasanya sendiri setelah memperhatikan atau melihat video yang sudah kita tampilkan. Selanjutnya anak-anak kita bawa keluar, lalu kita bariskan di luar, lalu kita mempraktekkan menggunakan bola voli untuk melakukan passing atas dan passing bawah secara bergantian. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Di penutup saya menggunakan waktu 5 menit. Selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian. Penilaian yang saya gunakan yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan yang tadi secara lisan menjelaskan bagaimana melakukan passing atas dan passing bawah dengan benar. Lalu yang kedua, yang selanjutnya penilaian keterampilan, yaitu penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja atau praktek, misalnya praktek kalau dalam PJOK. Ini rubriknya seperti ini. Ini rubrik ketika kita melakukan sikap penilaian sikap. Ini rubriknya seperti ini. Kalau di saya, selanjutnya penilaian pengetahuan, menjelaskan bagaimana cara melakukan passing atas dan passing bawah dengan benar. Ini keterampilannya, gerakan yang dilakukan sesuai atau tidak. Sesuai berarti dikasih nilai 4, kalau tidak sesuai sama sekali kasih nilai 1. Demikian dari pemaparan dari kelompok 1. Apabila ada masukan dari kelompok yang lain dan juga Pak Fasil selaku Pak Agung, kami persilahkan. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Kak Ferry. Monggo dari kelompok lain, monggo kalau ada yang mau menambahkan. Monggo dipandu Kak Ferry. Monggo Kak Sumarti. Oke, izin menanggapi untuk RPP yang dihadirkan sudah runtun nggih, dalam pemahamannya mudah dipahami, kemudian untuk tahapannya juga sudah sesuai mulai dari tujuan pembelajaran, hasil akhir yang diharapkan, kemudian
sudah ada asesmen juga yang dihadirkan. Ini sebagai referensi bagi kami untuk nanti lebih baik lagi atau kami revisi dari RPP yang tadi saya hadirkan di kelompok kami. Terima kasih untuk kelompoknya Pak Ferry. Terima kasih Bu. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Kelihatannya sudah cukup Bu Cynthia. Oh, Pak Eko. Monggo Pak Eko. Monggo Pak Eko. Terima kasih untuk Mas Ferry ya. Saya cuma ini hanya sedikit aja ya untuk penilaian yang unjuk kerja. Selama ini kita dalam ya pembelajaran ya itu kan rata-rata kan untuk proses ya, terus untuk hasil itu tadi penilaian unjuk kerja dari, nah itu saya cuma pengen tahu untuk penilaian biar hasilnya seimbang antara putra dan putri itu diambil dari mana gitu untuk asesmennya, misalnya apa passing bawah atau passing atas itu biar gitu, biar semua murid ya, maaf ini saya kadang itu saya juga dilema sendiri, saya juga apa ya pengen masukan juga itu untuk biar seimbang bahwa anak ini misalnya kalau saya sendiri ya, saya tuh juga kadang itu biar jadi guru yang adil itu juga sulit ya, seperti siswa yang mungkin sudah bisa volley misalnya passing bawahnya mungkin lebih bagus, tapi bagi siswa yang belum bisa volley misalnya itu biar bobotnya seimbang antara, jadi kita itu enggak salah apa ya menilai misalnya kayak siswa passing yuk kena HP kan gitu lah, yang belum kan. Nah, biar bobotnya seimbang itu gimana itu? Mohon pencerahan itu, Mas Ferry. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi dari pertanyaan Pak Budi dulu, Pak Eko. Mungkin Pak Roni, Mas Anwar, atau Kak Cynthia mungkin. Nggak ada ya? Oke, saya mau mencoba menjawab dari pertanyaan dari Kak Eko. Begini Kak Eko, kalau menurut saya, karena kemampuan anak itu berbeda-beda, di sini saya tadi kan menerangkan tentang passing bawah dan passing atas. Ini saya ambil yang passing atas dan passing bawah aja. Seperti yang tadi paparkan Pak Eko tadi, kalau anak sudah terbiasa, apalagi ikut klub, otomatis kalau dikasih materi itu dengan mudahnya dia bisa mengikuti materi itu. Terus bagaimana untuk yang tidak pernah megang bola atau istilahnya untuk anak-anak perempuan? Kalau menurut saya begini, dikasih target Pak Eko. Targetnya misalnya kalau yang sudah bisa, targetnya misalnya, oh kamu harus 20 kali misalnya. Ini dikelompokkan nanti. Terus yang tidak bisa, yang perempuan, nanti juga target. Perempuan targetnya dikurangi. Jangan disamakan untuk 20 kali. Karena dari kemampuan jelas itu berbeda. Nah ini sudah masuk di diferensiasi proses itu Pak Eko. Untuk misalnya di anak dikasih target, tapi harus ada peningkatan. Misalnya, oh anak ini yang perempuan tak kasih target, kamu 5 kali dulu lah. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kamu harus ada target, ada peningkatan 2 atau 3, mungkin 8 kali bisa kamu melakukan passing atau seterusnya. Menurut saya seperti itu Pak Eko, biar kita guru dipandang anak itu adil itu menurut saya seperti itu. Karena apa? Kalau kita mengasih targetnya sama, kamu harus 10 kali passing semua. Itu enggak adil menurut saya. Saya juga seperti itu. Saya sependapat dengan murid-murid yang protes seperti itu karena kemampuannya itu jelas berbeda-beda. Dari itu Pak Eko, penjelasan dari saya. Monggo kalau ada kekeliruan Terima kasih Mas Ferry. Berarti ya setiap anak punya standarisasi sendiri-sendiri gitu ya. Intinya seperti itu untuk penilaian biar kita tuh adil gitu punya standar sendiri. Kita sebagai guru harus menstandarkan, oh anak ini misalnya dilari juga badannya seperti saya kan nggak mungkin secepat seperti Mas Ferry kan gitu. Berarti kan
kita harus memahami peserta didik itu, nggih. Berarti Ya betul ya Pak standarnya. Eko. Oke, terima kasih sudah terjawab. Jadi nanti bisa kita praktekkan di lapangan. Kadang juga saya juga banyak mengalami seperti itu dan kadang pun juga lupa gitu. Terima kasih Mas Ferry. Oke, siap. Mungkin sudah terjawab Pak Eko. Ya, terima kasih sudah sangat terjawab sekali. Ayo, monggo yang lain kalau ada yang mau tanya atau menanggapi dari presentasi kelompok kami bisa raise hand. Saya kira cukup. Monggo Bu Cynthia bisa ditutup. Baik, terima kasih Pak Ferry. Terima kasih untuk teman-teman yang lainnya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan kepada Pak Agung. Oke, siap. Terima kasih untuk Kak Cynthia dan kelompoknya. Luar biasa sekali. Oke. Sudah sangat runtut tadi apa yang ditampilkan, yang dipaparkan. Jadi nanti untuk kita itu di sini saling berbagi pengalaman baik, berbagi praktek baik untuk kita menyatukan visi dan misi kita ya Kak ya, dalam proses pembelajaran ke anak. Jadi tadi bagus sekali pertanyaan dari Kak Eko tadi tentang asesmen penilaian dari unjuk kerjanya. Jadi dan benar juga apa yang dijelaskan dan dikatakan Kak Ferry tadi bahwa membedakan dari indikator penilaian dari putra putri dan yang mahir dan belum bisa itu bisa dikelompokkan sendiri-sendiri. Baik, terima kasih Kak, sudah sangat luar biasa sekali hasil dari diskusi kakak-kakak di dalam kelompoknya masing-masing. Nanti diharapkan dari perbaikan di modul ajar ini bisa kakak-kakak unggah kembali untuk di tugas di LMS-nya dan nanti bisa dipakai juga kakak-kakak dalam praktek pengambilan video 30 menit itu Kak. Oke Kak, saya lanjutkan Kak di PPT-nya. Apakah sudah nampak Kak? Sudah muncul? Oke, baik Kak. Nah, di slide berikutnya ini di tahap lakukan. Nah, ini nanti di sini kakak-kakak akan bekerja secara mandiri. Jadi yang pertama itu menyempurnakan modul ajar yang berdasarkan hasil dari analisis pada sesi sinkronus bersama teman-teman yang lain tadi dan mengunggah hasil perbaikan RP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Nah, sekali lagi Kak ya. Jadi analisis ini hanya semata-mata untuk menyesuaikan dengan metode atau model backward design ya Kak ya. Jadi yang dicek atau yang kita fokuskan keberadaannya itu di tujuan pembelajaran, apakah sudah ada di awal atau di depan ya modul ajarnya kakak-kakak, dan juga dalam menyusun tujuan pembelajaran itu kakak-kakak tidak lupa memakai atau menerapkan rumus yang tadi yang ABCD tadi Kak ya. Yang kedua ini pada bagian 8 ini di modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2 nanti Kak. Oke Kak, sampai sini ada yang mau ditanyakan Kak di modul 1.6 ini atau mau menanyakan tentang tugas yang video 30 menit itu Kak?
Cukup Pak nggih. Baik Kak, di akhir sesi kita hari ini diharapkan nanti kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan berbuat desain. Itu Kak nggih. Untuk hari ini kita cukup sampai di sini materi untuk modul 1.6 ini Kak. Jadi nanti seperti yang tadi yang diharapkan kakak-kakak bisa atau mampu menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan backward design. Oke Kak, mohon izin untuk menutup share screen-nya. Oke Kak, baik, terima kasih. Untuk durasi waktunya alhamdulillah juga sudah cukup. Jadi untuk pelajaran atau kegiatan hari ini kita sudah cukupi di jam 11.59. Nah, sebelumnya saya mohon maaf Kak apabila ada tutur kata atau cara saya memfasilitasi kakak-kakak kurang baik. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan yang terakhir, apabila nanti kakak-kakak ada kendala di dalam penugasan atau mengirim tugas, mengunggah tugas di LMS, bisa nanti kita diskusikan di WA Group atau bisa japri ke saya Kak nggih. Saya mengingatkan kembali, jangan sampai kelewat due date-nya dan jangan sampai numpuk-numpuk Kak nggih, nanti malah repot sendiri Kak. Oke Kak, sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama dulu dan seperti biasa saya mohon bantuan dari kakak-kakak untuk memimpin doanya Kak. Monggo silahkan Kak. Monggo. Kak Agus, monggo Kak. Mic-nya Kak Agus belum dibuka. Oke, terima kasih Kak Agung, fasilitator di kelas PKG ini, dan teman-teman Kak Ferry selaku ketua dan kita semua sebagai anggota. Untuk mengakhiri pertemuan di modul 1.6 ini, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran di siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Agung sebagai wasil. Baik, terima kasih Kak Agus sudah membantu memimpin doanya. Baik, sebelum kita keluar dari room, seperti biasa Kak, sesi yang kita tunggu Kak, foto bersama Kak. Mohon kameranya semua kakak-kakak bisa dinyalakan dulu, biar kita ada dokumentasi fotonya full semua Kak, satu kelas kelihatan semua. Oke, bisa minta bantuannya nanti kakak-kakak yang mengambil gambar, monggo silahkan. Semakin semakin bagus. Ini Kak Andi sama Kak Suyanto, tolong Kak kameranya dibuka dulu Kak, biar kita formasi lengkap Kak. Gaya apa nih Kak? Yang pinter gaya ini Kak Anwar nih, monggo gaya apa Kak? Mic-nya Kak, nyala Kak. Ya. Mic-nya belum nyala Kak Anwar. Ayo monggo dibantu, siap yuk. Gaya angka 9 loh Mas. 9 gimana Kak? 9-nya gimana Kak? Ya, 1 dulu, siap. Ayo, 1, 2, 3. Ganti gaya. Biasa kita terbang kawang-kawang. Terbang kawang-kawang. Ayo. Terbang kawang-kawang. Ojo ngono to Pak Iko. Sirahe ngelu nang bicarane. Nah, cukup. Gimana Kak? Belum? Ya, sudah. Kita ambil. Oke, siap. Sudah. Sudah.
Oke, siap. Terima kasih. Kakung, Bisa Kakung, di-share di grup, Kak. Kakung. Siap, sebentar ya. saya izin berhenti rekam dulu, Kak, nggih. Siap. Nanti kita langsung bisa lanjutkan ngobrol-ngobrol, Kak.